Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairani Irfianda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 8 yaitu transisi dari analisis dengan desain menggunakan diagram interaksi. Tujuannya ialah menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat diagram komunikasi, diagram urutan UML, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram sequence UML, dan membuat tampilan diagram urutan model desain. Di sini ada peta prosesnya. Kita akan Di sini kita akan belajar model desain yaitu membuat diagram interaksi untuk kunci use case skenario. Lalu di sini kita perkenalkan model desain. Model desain itu dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Di sini ada gambar, teman-teman bisa lihat. Terus habis itu diagram interaksi adalah nama kolektif untuk diagram berikut yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, dan diagram desain interaksi. Terus diagram interaksi digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario bagian dari satu use case skenario. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Lalu membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus dilakukan didukung oleh sistem, yaitu use case dan model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Business analysis adalah proses yang membantu mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Di sini itu model persyaratan dibutuhkan untuk model desain. Terus business analysis. Input untuk business analysis adalah use case skenario untuk use case diagram activity atau jika tersedia untuk use case, dan domain model. Output dari business analisis ini, model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas ialah digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Jadi, memodelkan interaksi yang teman-teman bisa lihat gambarnya. Terus habis itu komponen layanan. Kelas komponen kontrol atau layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan use case tertentu. Terus habis itu ada komponen entitas, ialah digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Lalu ada komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Ada agen pemesanan, layanan reservasi, ke layanan ruangan, lalu ke ruangan atau room, lalu reservasi. Terus habis itu komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil kembali atribut komponen. Jadi agen pemesanan, reservasi UI, layanan reservasi dapat jadi reservasi. Lalu menjelaskan proses analisis robustness. Pertama, pilih use case, lalu buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi kegiatan use case, lalu komponen desain yang mendukung kegiatan use case, lalu gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini, beri label, asosiasi dengan pesan. Lalu habis itu mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi, terdiri dari elemen-elemen, teman-teman bisa lihat di gambarnya. Lalu variasi dari diagram komunikasi sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat di sini ada reservasi, service. Lalu setelah itu mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, lalu daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Memilih use case yang sesuai. Yang pertama, menempatkan aktor di diagram komunikasi, lalu menganalisis use case
form atau activity diagram untuk use case. Langkah-langkahnya itu yang pertama menempatkan aktor pada diagram. Lalu langkah kedua mengidentifikasi boundary komponen. Teman-teman bisa lihat gambarnya ini contohnya. Terus langkah yang kedua yang B, mengidentifikasi service komponen, objek boundary, pemesanan UI menggunakan objek service pemesanan untuk membuat pemesanan. Lalu langkah kedua yang C, mengidentifikasi entity komponen. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Lalu langkah dua yang ke D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode membuat permintaan menggunakan metode cari kamar untuk mencari tipe kamar yang dibutuhkan. Seperti yang tertera di slide ini. Lalu langkahnya selanjutnya mengidentifikasi interaksi tambahan. Di metode membuat permintaan dari objek service pemesanan mengembalikan objek atau tidak diperlihatkan pada pemesanan UI. Langkah yang selanjutnya itu mengidentifikasi interaksi tambahan. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu ada contoh communication diagram. Dua communication diagram berikut memperlihatkan pandangan yang lebih terperinci tentang prinsip-prinsip. Yang pertama, primary atau sukses skenario dan secondary atau gagal skenario. Lalu di sini ada gambar untuk contoh communication diagram. Ini juga. Lalu ada sequence diagram. Sequence diagram itu memberikan perspektif yang berbeda dari interaksi antara objek, dapat digunakan untuk menggantikan communication diagram, dapat di-convert atau diubah dari communication diagram, lalu membuktikan lebih berguna untuk developers atau pengembang, tingginya waktu pemasaran interaksi. Identifikasi elemen dari diagram sequence. Di sini ada gambarnya. Lalu fragments ya, sequence diagram mendukung catatan fragment. Penggunaan fragment cakup menunjukkan rangkaian looping atau perulangan, menunjukkan jalan alternatif, memberikan dua skenario atau lebih seperti yang terjadi di salah satu diagram, menunjukkan referensi urutan rinci sequence diagram. Fragment lalu memungkinkan Anda untuk memecahkan sebuah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini contoh fragmentnya. Lalu ada contoh sequence diagram juga. Tiga sequence diagram berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci. Skenario primary, skenario sekunder, dan sebuah fragment sequence diagram. Lalu ini contoh untuk sequence diagram 1. Lalu ini untuk sequence diagram 2 contohnya, dan ini contoh ketiganya. Lalu rangkumannya ialah diagram interaction atau diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen rancangan yang memuaskan sebuah use case. Interaksi objek dapat dibayangkan dengan sebuah UML, itu communication diagram dan sequence diagram. Sekian dari saya, dan untuk pertanyaan kuis teman-teman bisa lihat di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.